Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dari SMA Negeri 10 Semarang akan melaksanakan kegiatan PPL 2 PPD dalam jabatan tahun 2022 Universitas 11 Maret. Yuk ikuti saya ke kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap belajar? Siap. Belajar sejarah Indonesia? Siap. Ada sama yang besar kan di sekitar kalian? Tidak ada ya? Silakan kelas untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillah. Nah, kelas untuk belajar sejarah itu kita harusnya pergi ke masa lalu. Ke masa lalu, terus mengukur dengan masa yang saat ini dan menghubungkan dengan masa yang akan datang. Nah, sebelum lanjut, Pak Eka presentasi terlebih dahulu. Hari ini siapa ya yang tidak berangkat? Semangat pagi. Kalau punya sesuatu dan itu oke. Baik, Asrani, silakan baca. Jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Ya, jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Jangan bisa memulai. Oke, baik. Siapa namanya? Menurut Istiqomah. Baik, silakan disampaikan. Kira-kira makna apa yang bisa kita dapat dari kata-kata ini? Maknanya itu belajarlah lebih giat supaya masa depan lebih cerah. Iya, betul. Jadi kita harus belajar lebih giat agar masa depan kita nanti lebih cerah. Jadi semuanya ingin jadi orang sukses. Sukses dalam apapun. Semoga terkabul. Amin. Kita telah mempelajari apa, Mas? Demokrasi liberal. Yang ada apanya itu ya? Berapa kabinet? 7 kabinet. Ya. Nah, di masa setelah demokrasi liberal itu adalah demokrasi terpimpin. Dari tahun berapa sampai berapa? Ya. Dari masa tahun itu apakah kalian sudah lahir? Kita akan memberikan sebuah pretest, yaitu beberapa soal, 5 soal kerja untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian tentang demokrasi terpimpin melalui aplikasi Kahoot. Dapat sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 4 tujuan. Oke, supaya kamu tolong untuk bangun nomor 2, silakan dibaca nomor 1. Tujuan belajar nomor 1 yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis keadaan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dengan tepat. Pembelajaran kali ini PK menggunakan model problem based learning. Jadi PK berdasarkan masalah, ya, berdasarkan masalah. Nanti PK akan memberikan masalah ke masing-masing kelompok. Nanti PK membentuk berapa kelompok? Ada 6 kelompok secara heterogen. 3 hal penilaian. Yang pertama adalah bagian kognitif, penilaian kognitif itu nanti di bagian evaluasi. Dan yang kedua adalah penilaian afektif. Apa itu? Sikap. Dan yang ketiga adalah psikomotorik atau keterangan. Saya akan ajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Bersinarlah bulan purnama, sehingga serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini
perlu kami ketahui bahwa BEN Puspus dulu sebelum berubah jadi Puspus itu adalah namanya Pus Bersaudara. Nah, Pus Bersaudara. Nah, kalau kita analisis bareng-bareng tadi, lagu tadi itu beraliran apa ya? Kira-kira pop atau dangdut atau rock? Baik, pop ya. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ya, lagu pop itu ternyata dilarang oleh pemerintah. Pop itu dianggap sebagai lagu yang kebarat-baratan. Band ini tadi, Pus Bersaudara itu akhirnya ditangkap oleh kejaksaan. Mereka punya sebuah gambaran. Gambar apakah ini? Jadi gambar-gambar ini, ya. Kalau kita kaitkan dengan materi kita di Universitas ini, ada yang tahu? Di Bandung dibangun pada masa demokrasi terpimpin. Nah, dari gambar-gambar tadi dan lagu tadi, kita akan menganalisis tiga dan politik, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga adalah bagian ke kelompok. Yang seperti yang Eko sampaikan di awal tadi, bagian kelompok silakan buka grup tim kita sekarang Eko minta untuk mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah mengelompok semuanya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 5, kelompok 6 di kesempatan kali ini kita akan membagikan LKPD yang kita buat. Kelompok 1 dan 4 ya membahas tentang analisis bagaimana keadaan politik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Lalu kelompok 2 dan 5 analisislah bagaimana keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang kelompok 3 dan 6 itu menelaah bagaimana keadaan sosial budaya masa demokrasi terpimpin. Bisa mengakses ada 4 sumber QR yang sudah Eko tampilkan di depan untuk referensi mengerjakan tugas ini. Kegiatan berikutnya adalah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi masa demokrasi terpimpin akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pada era demokrasi terpimpin itu ditandai dengan adanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Indonesia mengalami pemerosotan pada sektor ekspor dan investasi. Yang kedua, cadangan devisa di Indonesia semakin menipis. Yang pertama yaitu pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPNAS. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuannya untuk membendung inflasi yang tetap tinggi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau DEKON. Ada nggak nih yang mau bertanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja faktor-faktor yang dilakukan pemerintah mengalami kegagalan dalam deklarasi ekonomi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Langkah yang dilakukan pemerintah mengalami kegagalan yaitu penanganan masalah ekonomi tidak rasional, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Saya lagi ini dari kelompok 6 ingin bertanya mengenai perbedaan tugas dari Deklarasi dan BPNAS. Terima kasih. Baik. Yang pertama, tugas dari Deklarasi sendiri adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hanya itu saja ya teman-teman. Tapi untuk BPNAS itu ada 3 tugasnya. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, menilai hasil kerja mayoritas MPRS. Jadi teman-teman, kesimpulan untuk materi yang kami bawakan ini adalah keadaan demokrasi terpimpin pada waktu
keadaan ekonominya adalah sangatlah suram dengan 2-3 pupuk kaca. Akhir kata, sampai jumpa. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko, selaku guru sejarah Indonesia. Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dengan materi keadaan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Maka nama saya Eryan Ibrahim. Nama saya Farel Egrartono, nomor absen 14. Bagaimana keadaan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin? 1. Terjadi kerusuhan di Jakarta. Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Baiklah, yang ketiga adalah musik dan tarian barat dilarang oleh pemerintah. Musik kentol, musik pop, hingga budaya dan Yang catatan. keempat adalah konflik antara Lekra dan Manikebo. Dipersilakan siapa yang mau bertanya untuk Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lutfi Gumeisa, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan apa alasan musik dan tarian barat dilarang pemerintah pada saat masa demokrasi terpimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan publik. Alasan musik dan tarian barat dilarang pemerintah pada masa demokrasi terpimpin yaitu karena hal tersebut dianggap menyerupai bangsa-bangsa barat dan tidak mencerminkan semangat revolusi yang pada saat itu sedang ramai. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Untuk yang lain tidak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eryan Ibrahim, absen 13, kewajiban dari kelompok 6. Izin bertanya, apa dampak konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia? Terima kasih. Konfrontasi ini antara Indonesia dan Malaysia mendorong terjadinya pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Nah, ini pertanyaan dari kami dan ditujukan untuk semuanya. Yang bisa menjawab boleh angkat tangan. pertanyaannya adalah kepanjangan dari Lekra. Mas Radi bisa menjawab. Kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu keadaan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi konflik, di antaranya yaitu terjadi kerusuhan di Jakarta, larangan perdagangan asing di luar kota, musik dan tarian barat dilarang di pemerintah, dan konflik antara Lekra dan Manikebo, serta Indonesia pada saat itu condong mendadak ke timur. Terima kasih atas perhatiannya di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan beberapa penguatan tentang materi yang sekiranya tadi dalam diskusi belum tersampaikan atau mungkin dalam diskusi tadi tersampaikannya belum ditekankan oleh pemateri. Dewan Konstitusi tidak berhasil menciptakan yang namanya undang-undang nasionalis, agama, dan komunis. Dikumpulkan LKPD yang tadi kalian katakan dari Pak. Dan pelajari apa sih tadi? Politik pada masa demokrasi. Terus lagi. Terus. Bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Demokrasi terpimpin itu ada masa berikutnya. Itu masa apa? Orde materi akan nggak usah di grup tips ya, akan kelompok memberi doa. Itu mengakhiri kegiatan belum berdoa dimulai. Kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari,